أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Ya masyarul muslimin wal muslimat, jamaah Masjid As-Salam, para sepuh, orang tua kita yang saya hormati dan yang saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat seluruh yang telah hadir di forum ini, semoga semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk junjungan kita, tauladan umat hingga akhir zaman, manusia terbaik, itulah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tafsir surat Ad-Duha. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ini ayat yang kelima setelah ayat yang keempat. Alhamdulillah kita selesaikan. Ingat ya hadirin, di ayat yang keempat itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walal akhiratu khairul laka minal ula, yang artinya dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik untukmu dari yang pertama ini, yakni dunia. Ingat ya, saya ingatkan terus, ayat ini merupakan pemberitahuan kepada kita sekaligus mengandung perintah kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia itu lebih baik. Dan perintahnya bahwa kita harus menjadikan akhirat itu lebih baik dari dunia. Dan sekaligus perintah agar kita menjadikan akhirat lebih baik dari dunia. Ya. Harus, kita tidak boleh menentang ketetapan Allah ini dengan menjadikan dunia lebih baik daripada akhirat. Itulah yang kita pelajari di beberapa pertemuan yang telah lalu, agar kita tidak terjatuh kepada perkara yang bertentangan dengan ayat ini, yaitu dengan menjadikan dunia lebih baik daripada akhirat. Menjadikan dunia lebih baik daripada akhirat. Ya. Ini adalah sikap yang bertentangan dengan yang Allah tetapkan. Allah tetapkan akhirat yang lebih baik. Kok kita menjadikan dunia lebih baik? Maka saya ingatkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengikuti pertemuan demi pertemuan yang telah lalu, kita telah sebutkan ada 10 sikap. 10 sikap itu hendaknya kita berupaya untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan selama kita di dunia ini terhadap semua perkara keduniawian kita. 10 hal. Supaya kita tidak terjatuh kepada meyakini atau menganggap dunia lebih baik daripada akhirat.
Jangan sampai terjatuh. Ya, karena bila terjatuh kita telah dianggap menantang Allah. Menantang atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak mana abinya, Pak Zam? Oh, ada. Ya. Saya mengajak pertama saya pribadi dan untuk seluruh hadirin ya, agar mari kita selalu ingatkan diri kita, jangan jadikan dunia lebih baik daripada akhirat. Dunia yang kita inginkan apa Ustaz? Semuanya. Harta benda, kendaraan, tempat tinggal, istri, anak bagi seorang laki-laki, suami, anak bagi seorang wanita, orang tua kita, anak-anak kita, perangkat yang ada di tangan kita, HP ini. Jangan sampai terjatuh kepada menganggap lebih baik daripada akhirat. Bagaimana caranya? Ingat 10 yang telah kita pelajari. Ada 10 ya? Betul tidak? Baik. Saya selalu ingatkan ini karena kita akan selalu harus mengaplikasikan hal-hal ini dalam kehidupan kita. Yang kita pelajari ini sifatnya aplikatif, penerapan, selalu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita ulangi bersama. 10 itu apa yang pertama? Apa yang pertama? Tidak memuliakan dunia. Yang kedua, tidak mencintai melampaui batas. Yang ketiga, fitnah. Yakini dunia ini ujian. 4, ambisi utama. 5, tidak melalaikan kita dari akhirat. Pak Yuda, saya belum dengar suaranya. 6, tidak menjadi sebab jatuhnya kita kepada perkara yang haram. 7, berpedoman kepada syariat dalam mengolah dunia. 8, iya. 9, nah terakhir, wasilah untuk negeri akhirat. Yang ke-10 ini, perhatikan, saya tambahkan sedikit, bisa menjadi motivasi untuk kita mengejar dunia. Justru yang ke-10 itu. Nasihat agar jangan sampai hanyut dengan dunia bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali. Bukan artinya tidak boleh dunia sama sekali. Bahkan ada poin di situ justru pemahamannya adalah kita harus termotivasi untuk mengejar dunia. Kita harus kejar dunia. Tapi poin 10 tadi. Untuk menjadikannya apa? Wasilah untuk tujuan kita. Yaitu apa? Akhirat. Kita nggak akan bisa menunaikan sholat dengan optimal tanpa dengan melibatkan ada keduniawian di situ. Pakaian, berwudu, itu semua karena keduniawian di situ. Haji, umroh, ada keduniawian di situ. Puasa, tidak ada ibadah tanpa ada keduniawian, itu nggak ada. Maka poin ke-10 itu penting. Ya. Jangan sampai juga kita memahami zuhud dunia sehingga meninggalkan dunia sama sekali. Ya. Ada orang yang baru belajar agama, baru belajar 1, 2, 3 kali pertemuan, langsung dia memahami, menyimpulkan sendiri zuhud terhadap dunia, lalu serta-merta langsung dia keluar dari pekerjaannya, resign. Ini konyol. Ya, enggak seperti itu. Ya. Masalah dunia itu adalah permasalahan yang harus disikapi sesuai dengan tuntunan syariat. Bukan hanya dengan modal semangat, tapi dengan tuntunan syariat. Itu tadi yang 10 kita telah sebutkan tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan pada ayat setelahnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kelak pasti Rabbmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga hatimu akan menjadi puas, ridha. Ya. Di sini Allah mengatakan dengan ada saufa, wala saufa. Saufa ini dalam ilmu bahasa Arab adalah kata yang digunakan untuk sesuatu yang akan datang, belum terjadi. Itu fungsi kata saufa. Saufa yu'tika, kelak akan diberi, nanti akan diberi kamu, wahai Muhammad, sesuatu yang membuat engkau ridho. Oleh karena itulah para ulama ahli tafsir menjelaskan yang diinginkan dengan ayat ini adalah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada Nabi kelak di akhirat. Dan ini sangat erat hubungannya dengan ayat sebelumnya ketika Allah mengatakan akhiratlah yang lebih baik, dan itu yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ketika Allah katakan kelak Allah akan memberikan untukmu karunia yang membuat engkau menjadi puas, ridha. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni kelak di akhirat. Allah akan memberikan sekian banyak karunia kepada Rasulullah yang dengan karunia itu betul-betul membuat Nabi SAW ridha, puas sepuas-puasnya atas pemberian itu. Nah, salah satu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada Nabi, dan itu akan terjadi nanti di hari kiamat, pemberian yang membuat Nabi betul-betul mulia karenanya dan beliau ridho seridho-ridhonya, lapang selapang-lapangnya, adalah pemberian Allah berupa syafaatul uzma, syafaat agung. Ya, syafaat agung yang peristiwanya terjadi di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat yang tak bertepi, tak berujung. Di sana manusia dari awal yang diciptakan oleh Allah sampai manusia yang akhir. Demikian juga jin dari awal sampai akhir, syaitan dari awal sampai akhir. Semua manusia dan makhluk-makhluk yang memiliki ruh dan mukallaf akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di saat mereka dibangkitkan, setelah mereka dibangkitkan dari kematian mereka, ya, dari kematian mereka, ya, bukan dari kuburan saja. Agar jangan menganggap bahwa yang dibangkitkan hanya yang dikubur. Semua yang matinya tidak dikubur pun akan dibangkitkan dari kematiannya. Ya. Maka mereka dikumpulkan di tempat ini yang luasnya begitu luasnya tanpa ada tepian. Dikumpulkan mereka di sana dalam waktu yang cukup lama. Sehingga membuat mereka gelisah, panas karena matahari didekatkan di kepala mereka, kocar-kacir, terombang-ambing. Ya, maka mereka manusia termasuk kita akan berada dari salah satu di tengah mereka. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah beri keselamatan untuk kita semua. Ya, manusia bingung, linglung. Maka di antara mereka ada yang berinisiatif mencari para nabi. Manusia mencari para nabi. Ya, kaum para nabi mencari nabinya. Tentunya kalau ini yang diinginkan dalam hadis disebutkan, maka orang-orang yang diinginkan inilah orang-orang yang menjumpai nabinya mereka, yang berjumpa dengan para nabi.
Kalau kita yang nggak berjumpa hanya ikut-ikutan nanti. Mereka-mereka yang berjumpa dengan para nabinya mencari nabinya. Disebutkan dalam hadis pertama kali manusia mencari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh. Ketemu Nabi Nuh. Maka mereka minta. Nah, ini juga dalil menunjukkan di padang mahsyar itu semua nabi dan rasul juga hadir, ada di situ. Nabi dan rasul juga di situ. Maka mereka berteriak, "Ya Nuh, innaka awwalur rasul." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Tolonglah kami. Doakanlah kepada Allah agar segera, jangan biarkan kami lama di sini. Maknanya seperti itu. Nabi Nuh nggak mau, nggak bisa, menganggap nggak pantas. Maka Nabi Nuh mengarahkan manusia kepada Nabi Ibrahim. Ya, temuilah Abul Anbiya Ibrahim. Maka manusia mencari Nabi Ibrahim, ke sana kemari, ketemu Nabi Ibrahim. Juga sama minta kepada Nabi Ibrahim agar minta tolong kepada Allah segera, jangan lama, jangan biarkan kami lama di sini. Nabi Ibrahim pun merasa malu, menganggap bersalah. Padahal Nabi Ibrahim tidak ada kesalahan, tapi tawaduknya kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim mengarahkan manusia mencari Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Carilah Kalimur Rahman, Nabi yang pernah berbicara dengan Allah langsung, Nabi Musa. Maka mereka mencari Nabi Musa. Kesana kemari dapatlah sama permintaannya, wahai Musa, berdoalah kepada Allah agar kami segera dipindahkan dari tempat ini, jangan terlalu lama. Nabi Musa pun tidak mau, merasa malu kepada Allah. Maka Nabi Musa mengarahkan manusia untuk mencari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kesana kemari manusia mencari Nabi Isa, dapat Nabi Isa. Maka mereka minta dengan permintaan yang sama dan Nabi Isa pun tidak mau karena merasa malu kepada Allah, dan Nabi Isa mengarahkan kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemulah mereka kepada Nabi Muhammad, luar biasa. Ya, berjumpa dengan Nabi itu nikmat luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diajukan permintaan, maka Nabi mengatakan analaha. Kata Nabi, memang ini adalah hakku, ini adalah hakku. Akulah yang memilikinya, akulah yang memilikinya. Maka Nabi Muhammad SAW pun berdoa dengan sujud lama kepada Allah, memuja-muji Allah. Dan kata Nabi yang saat ini, ketika Nabi menyampaikan hadis ini kepada para sahabatnya, aku tidak tahu apa yang aku ucapkan di saat itu. Nabi belum dibuka rahasianya. Nabi belum tahu pujian-pujian yang beliau sebutkan kepada Allah di saat itu. Ini juga dalil untuk menjelaskan bahwa sifat Allah itu tak terbatas. Tidak boleh dibatasi. Karena ada pujian-pujian Allah yang merupakan sifat Allah yang saat ini belum ada yang tahu. Nabi pun nggak tahu. Masih dirahasiakan Allah. Ya. Kata Nabi, aku memuja-muji Allah saat itu yang saat ini aku nggak tahu apa puja-pujian itu, belum tahu. Maka setelah mau sujud, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalamnya yang mulia, ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, berilah syafaat engkau akan diizinkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa mengajukan permintaannya kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Ini disebut dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini adalah syafaat agar manusia disegerakan hisabnya. Sebenarnya untuk syafaat uzma ini tidak usah diminta-minta. Semua dapat. Karena yang diinginkan dengan syafaat ini agar disegerakan proses setelahnya. Yang lamanya mereka di padang mahsyar, ya, setelah itu proses hisab. Semua manusia. Ya. Maka keliru ketika ada semoga kita dapat syafaat Nabi, semoga enggak. Maka ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah disebut dengan syafaat
uzma. Syafaat apa? Uzma. Nah inilah kata Imam Ibnu Katsir yang diinginkan dengan nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari kiamat di ayat yang ke-5 tadi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan sesuatu kepadamu yang dengannya engkau akan ridha. Kemudian pada ayat setelahnya Allah firman, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah keadaanmu sebelumnya sebagai seorang yang yatim dan lalu Allah melindungimu? Ini ayat setelahnya hadirin, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini dan beberapa ayat setelahnya adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan diri Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Nabi dari sekian karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada beliau dengan nyata-nyata terjadi. Makanya Allah sebut ini. Bukankah engkau tadinya yatim? Nyata, betul. Ya. Bukankah engkau tadinya yatim? Fa'awa. Lalu Allah yang menyantunmu. Allah yang memeliharamu. Ini ayat yang ke-6. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dan ayat yang ke-6 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keadaan diri Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah anak yatim. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah engkau mendapatkan dirimu itu sebenarnya yatim? Lalu Allah lah yang menyantunmu. Ini memang kalimat tanya. Tapi kata para ulama, kalimat pertanyaan ini bukan dalam rangka ingin mencari jawaban, enggak. Tapi kalimat tanya litakrir, untuk menetapkan. Misalnya nih, kalau ada orang makannya sudah banyak, lalu sendawa, ya, orang yang makan lalu sendawa, makannya banyak, lalu sendawa, kira-kira tanda kenyang atau tidak? Kenyang tidak itu? Kenyang. Lalu kita katakan, kenyang enggak kamu? Nah, ini pertanyaan butuh jawaban atau tidak? Enggak kan sebenarnya. Menetapkan, kamu kenyang kan? Gitu. Jadi ada pertanyaan tidak butuh jawaban. Tapi pertanyaan dalam rangka menetapkan. Nah begitu juga ayat ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah keadaanmu dulu adalah yatim, lalu Allah menyantunmu? Bukan butuh jawaban iya atau tidak, enggak. Tapi ini menetapkan kamu itu dulu yatim. Allah yang menyantunmu. Maka hadirin yang saya muliakan, ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah tentang keadaan diri Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah yatim. Dan demikian keadaannya. Bahwa beliau itu yatim, tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki ibu. Ingat ya, kalau dalam bahasa syariat, bahasa agama, itu nggak ada piatu. Nggak ada piatu. Piatu itu bahasa orang Depok. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia ya? Kalau bahasa agama nggak ada. Yang ada yatim saja. Dia yang nggak ada bapak, nggak ada ibu, yatim. Rasulullah tidak punya ayah karena ayah beliau wafat sebelum beliau lahir. Ibu beliau wafat sebelum sempurna susuannya beliau. Beliau telah lahir tapi belum segenap 2 tahun telah wafat ibunya. Ya. Maka ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, keadaan Nabi kita. Beliau yatim. Dan yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya
dalam keadaan belum baligh. Apabila telah baligh, maka tidak lagi disematkan kata yatim. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la yutma ba'da ihtilam. Tidak lagi disematkan kata yatim bagi dia yang telah baligh. Jangan lagi disebut yatim. Kalau tidak ada batasan penyebutan yatim, maka semua kita yatim ini. Ya kan? Orang tua kita pasti semua lama-lama kan meninggal. Tidak. Yatim itu hanya ketika belum baligh dan orang tuanya wafat. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, karena di sini adalah ayat yang menetapkan tentang kondisi Nabi bahwa beliau yatim, maka ini juga sekaligus menjelaskan keutamaan yatim. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menetapkan beliau sebagai rasul yang notabene-nya adalah anak yatim dengan kebetulan. Enggak. Nah, ini yang harus kita ketahui hadirin yang saya muliakan. Apa hikmahnya Allah menetapkan beliau sebagai rasulnya, bahkan rasul yang termulia, rasul yang terakhir, rasul yang menjadi pemimpin bagi para rasul yang lain, rasul yang kelak di akhirat surga enggak dibuka kecuali setelah beliau, yang notabene yatim. Apa tujuannya? Nah, ini ada hikmah. Diterangkan para ulama. Apa hikmahnya beliau ditetapkan Allah sebagai yatim? Sehingga beliau menjadi nabi dan rasul. Para ulama menjelaskan di antara hikmahnya ada 5 di sini. Yang pertama, ib'adu syak wa tuhami fi anna hadzal din kana min tawjihi irsyad wa tarbiyah. Yang pertama, hikmahnya agar tertutup pintu tuduhan. Tertutup pintu tuduhan bahwa ajaran yang beliau bawa nantinya betul-betul bukan dari turunan. Makanya diputus turunan. Kakek nggak ketemu, ayah nggak punya, paman meninggal. Ya. Dan pada umumnya orang Arab itu kuat kesukuannya. Sama ayahnya sangat kuat itu, memegang ajaran ayahnya. Makanya Rasulullah ditetapkan sebagai Rasul yang yatim. Ditutup pintu anggapan, tuduhan bahwa yang beliau bawa nanti adalah ajaran dari orang tuanya. Hikmah yang pertama. Bisa dipahami? Ya. Kemudian yang kedua, ibadun Nabi alaihi salatu wasallam anil maili ila majd jaha wal mal. Hikmah yang kedua, agar tidak terjadi pada diri Nabi SAW ada kecondongan terhadap nasab dan kehormatan. Orang Arab jangan ditanya masalah nasab. Masyarakat Arab itu sangat bangga-banggaan banget dengan nasab. Nabi diwafatkan ayah beliau. Kakek beliau juga diwafatkan sudah. Nggak ada lagi alasan untuk berbangga-bangga dengan ayah. Bisa dipahami? Yang ketiga kata para ulama, kamalul fi qudrah li ghairihi minal aitam. Yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemandirian Nabi sebagai anak yatim, sehingga beliau betul-betul akan bergantung hanya kepada Allah. Ini yang ketiga. Karena kalau dalam kehidupan manusia pada umumnya, apalagi orang Arab, ayah adalah tempat kembali. Yang paling diandalkan dalam keluarga itu ayah. Seorang bapak, figur seorang bapak. Nabi ditutup oleh Allah hal ini. Nggak ada yang beliau andalkan. Ayah beliau nggak punya.
Ini yang ketiga. Yang keempat, an-nasya' 'alal quwwa was-salabah wa tahammul mundu sigar. Hikmah yang keempat, agar beliau terlatih dari kecil, ya, senantiasa menanggung kesulitan dan penderitaan. Makanya hadirin, yang Nabi rasakan itu berat banget. Ya, luar biasa penderitaan beliau yang beliau rasakan. Yang keempat. Yang kelima, penjagaan Allah. Ini hikmah yang kelima. Penjagaan Allah untuk beliau dari pengaruh ibadatul asnam wal muharramat, dari pengaruh peribadahan kepada berhala. Allati kanat tahassulu fi mujtama'ihi, yang waktu itu tersebar di masyarakat termasuk orang tua beliau. Maka Allah menjaga itu. Inilah 5 hikmah dari sekian hikmah yang dijelaskan para ulama kita, sehingga beliau ditetapkan oleh Allah sebagai Rasul yang paling mulia, tapi yatim. Jadi bukan kebetulan, ya, bukan sesuatu yang tidak ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nah, kemudian setelah itu yang perlu kita ketahui hadirin yang saya muliakan, Allah menetapkan beliau anak yatim. Kata para ulama, ini juga menjelaskan isyarat keutamaan yatim. Ya. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan beliau dengan sebuah status yang tidak memiliki hikmah. Makanya di sini akan saya sebutkan di sini keutamaan anak yatim dalam syariat. Beberapa poin sesuai dengan syariat kita yang menunjukkan keutamaan anak yatim. Mari kita perhatikan bersama agar kita memuliakan yang namanya anak yatim, karena syariat kita telah memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim. Siapa anak yatim tadi? Anak yang meninggal ayahnya dan belum balik. Kalau yatim piatu, nggak perlu tambah piatu ya. Yang pertama hadirin yang saya muliakan, mereka termasuk golongan yang Allah telah muliakan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 177 dan 215. 177 dan 215. Pada Al-Baqarah 215 Allah firman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama. Mereka bertanya, apa yang mereka nafkahkan? Jawablah, yaitu harta yang kau nafkahkan itu hendaknya berikan kepada ibu bapakmu, orang tua, karib kerabatmu, dan yang ketiga anak-anak yatim. Maka jamaah, kalau bapak ibu ingin mencari alokasi sedekah nih, Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah 215 ini urutan. Kalau mau bersedekah, pertama utamakanlah yang senasab dengan kita, orang tua kita, saudara kandung kita. Ini urutan terdepan. Kalau di antara mereka tidak termasuk yang berhak, artinya mereka mampu semua, pindah tahapan yang kedua, barisan kedua, yaitu karib kerabat. Karib kerabat ini adalah orang-orang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Lalukan mereka sebelum yang lain. Kalau ternyata karib kerabat kita tidak ada yang butuh, artinya mereka semua mampu, maka baru di luar mereka. Tapi hendaklah di luar mereka yang pertama kali siapa? Yatim. Ini dia Allah sebut yatama, anak-anak yatim. Kalau nggak dapat, barulah selain mereka. Maka anak-anak yatim termasuk yang Allah dahulukan untuk menerima donasi.
Kemudian hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, anak yatim atau yatim adalah mereka-mereka yang kelak pada hari kiamat dekat kedudukannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat kedudukan mereka. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Wa qala bi isba'aihi as-sababa wal wusta. Aku dengan mereka yang menyantuni anak yatim itu di surga nanti seperti ini. Maka beliau mengangkat dua jarinya, telunjuk dan tengah. Telunjuk dan tengah mau sejauh-jauh apapun masih dekat juga. Cobalah jarinya diginikan sejauh-jauh, nggak bisa. Segini-gini masih dekat juga. Dekat. Kemudian keutamaan yang lain, berbuat baik kepada yatim itu bisa melembutkan hati. Berbuat baik kepada yatim itu bisa melembutkan hati. Dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan selainnya dari Abu Darda, "Awsani biwasiyah qala irhamul yatim wa adnihi minka wa athimhu min ta'amika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun yashtaqi qaswata qalbihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in aradta an yalina qalbak fa'adil yatim minka wamsah ra'sahu wa at'im min ta'amika fa inna dhalika yulinu qalbaka wa taqdir ala hajatik." Abu Darda minta wasiat kepada Nabi. Ya, Abu Darda mengatakan ada seorang minta wasiat kepada Nabi, maka Nabi memberikan wasiat, jika engkau ingin hatimu lembut, maka dekatilah anak yatim. Usaplah kepalanya. Usap kepalanya. Usap kepalanya. Betul-betul lakukan ini hadirin. Kalau ketemu anak yatim, coba usap kepalanya. Cukup sampai di situ? Enggak dong. Bukan cuma ngusap kepala terus kabur gitu ya. Ngapain? Usap kepalanya, beri makan dari apa yang kau makan. Ya, karena yang demikian itu kata Nabi SAW akan melembutkan hatimu dan akan memudahkan hajat-hajat keperluanmu. Usap kepalanya dan santuni. Kata Nabi ini akan melembutkan hati. Ya. Kemudian anak yatim itu hadirin termasuk wasiat Allah kepada para nabi untuk disantuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam, "Ya Daud, kun lil yatimi kal abir rahim." Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda bahwa Allah berfirman kepada Nabi Daud. Allah berfirman kepada Nabi Daud, dan walaupun yang dituju kepada Nabi Daud, maka pada asalnya semua perintah Allah ke salah satu nabi itu juga berarti ke seluruh nabi. Itu kaidahnya. Jika tidak ada pengkhususan, maka itu berlaku untuk seluruh nabi. Kata Nabi, Allah berfirman kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, kun lil yatimi, jadilah engkau bagi anak yatim kal abir rahim, seperti ayah yang menyayanginya." Sudah Isya? Aduh. Saya tadinya mau lanjut sampai subuh ini. Kita juga akan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Jazakumullahu khairan. Ya. Apa? Muharram. Ya. Terus?
Ada dalilnya. Sebenarnya kalau secara khusus Muharram dikatakan bulannya yatim, saya nggak tahu. Wallahu alam, saya nggak tahu. Tetapi kalau secara umum bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Itu ada hadis sahih dari Imam Muslim. Syahrul Muharram syahrullah, bulannya Allah. Penyebutan bulannya Allah itu mengandung motivasi untuk memperbanyak beramal saleh. Nah, di antaranya itu menyentuh anak yatim. Kaitannya ke situ. Kalau penghususan itu bulan anak yatim, saya nggak tahu. Allah alam. Barakallahu fiik. Cukup? Ada lagi yang mau diskusi? Tidak? Baik, kita akhiri sampai di sini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.